Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, sebuah bus pariwisata dari Yogyakarta menuju Malang terbakar di Tol Malang Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 48 penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan memecahkan kaca bus. Kepulan asap tebal ini bersumber dari sebuah bus pariwisata yang melintas di Tol Malang Pandaan, tepatnya di Desa Lemah Bang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Kejadian ini berawal saat bus melaju dari arah utara ke selatan. Bus yang mengangkut 48 penumpang ini mengeluarkan asap dan percikan api pada bagian mesin dan langsung merembet ke badan bus. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan memecah kaca. Ono tebarane api di belakang. Akhirnya berhenti kan angin gede toh Pak, tambah gede sampai hangus iku Pak. Kemudian habis rekreasi ke Jogja, ini perjalanan pulang ke Malang. Kemudian tadi sudah istirahat ke rest area tadi jam 5, keluar dari rest area jam 6:30-an. Sampai di sini tiba-tiba ada percikan api. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Sementara bangkai bus dievakuasi ke pos tol Purwodadi. Bermaksud menghindari kendaraan di depannya, sebuah truk molen bermuatan bahan campuran cor jatuh ke jurang sedalam 20 meter. Kondisi truk rusak parah dan menunggu proses evakuasi. Truk molen ini hancur setelah terguling ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Desa Pering Belah Batu, Gianyar, Bali. Dari penuturan warga, kejadian berawal pada saat truk molen bermuatan campuran bahan cor-coran ini melintas di jalan sempit. Di waktu yang bersamaan, melintas juga sebuah mobil pick-up dan berpapasan. Truk kemudian tergelincir dan jatuh ke jurang. Sementara pengemudi truk Samsul Arifin berhasil selamat dengan sejumlah luka. Enggak, ini pertama kali Pak, orang supirnya udah sering kesini juga, udah sering papasan, udah sering ngecor. Iya, arahnya dari mana? Dari mau masuk, mau ngecor jalan ini. Hingga saat ini truk masih berada di jurang dan menunggu kendaraan derek melakukan evakuasi. Misal ratusan mama di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan merasa kecewa dan kesal karena tidak kebagian stok minyak goreng. Padahal mereka sudah antre sejak pagi. Dan berikut rangkaian informasinya dalam Fokus iNewsroom yang dibuka dengan kebakaran Pasar Segiri di Samarinda. Laporkan langsung dari kawasan Pasar Segiri A1, lapak pedagang di Pasar Segiri terbakar dekat masjid. Di kawasan puluhan kios di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Banyaknya material berbahan kayu membuat api merambat cepat dan kian membesar. Akses jalan yang sempit dan banyaknya warga yang datang ke lokasi membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Sejumlah pedagang histeris menyaksikan kiosnya hangus terbakar. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Salah satu petugas damkar sesak nafas dan terjatuh lemas akibat terlalu lama menghirup api dan asap. Petugas damkar ini pun langsung mendapat pertolongan. Antrian panjang warga yang sebagian besar didominasi emak-emak ini terjadi di depan sebuah minimarket yang berada di Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara, 2 Kota, Sumatera Selatan. Antrian warga berdesakan tanpa memperhatikan protokol kesehatan ini terjadi sejak pagi hari demi minyak goreng murah. Dikarenakan warga yang terus berdatangan, pihak minimarket akhirnya menutup gerai dengan alasan stok minyak goreng habis. Emak-emak ini pun kecewa dan kesal karena sudah mengantri sejak pagi hari. Mereka mengaku terpaksa mengantri karena sejak sebulan terakhir keberadaan minyak goreng sulit didapat dan jika pun ada, harganya cukup mahal. Ratusan warga program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdesakan untuk mengambil bantuan langsung tunai. Ironisnya tidak ada petugas kepolisian dan aparat desa yang mengatur antrian warga. Banyak warga yang abai protokol kesehatan. Sementara warga berharap proses pembagian BLT bisa dibagikan secara door to door sehingga tidak perlu mengantri hingga berjam-jam. Pria
Pria parubaya ini tergeletak tak bernyawa di halte bus Transjakarta RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Korban merupakan warga Tambora, Jakarta Barat. Kejadian bermula saat korban dan rekannya berjalan kaki di sekitar lokasi menuju gereja. Kemudian korban yang diketahui menderita diabetes kronis ini sempat mengeluh kelelahan dan meminta istirahat. Namun saat baru saja duduk di bangku halte, tubuh korban langsung ambruk. Kondisi lantai beton pasar ikan KUD Tanjung Pinang yang roboh pada Sabtu siang belum diperbaiki. Kondisi pasar ini pun rusak parah mulai dari lantai hingga dinding pasar. Barang-barang pedagang seperti meja, lapak dagangan, serta tempat ikan ikut tercebur ke laut bersama lantai yang terbuat dari beton. Para pedagang masih belum berani untuk mengevakuasi barang dagangannya, mengingat risiko bahaya sewaktu-waktu adanya struktur lantai dan bangunan yang roboh. 160 pedagang ikan terpaksa pindah ke lokasi sementara, yakni di lokasi Pasar Ikan Potong Lembu dan Pasar Mini Bestari Tanjung Pinang dengan membayar uang sewa. Karyawan hotel ditemukan tewas di dalam kamar rumah susun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Jasad yang diketahui bernama Saridi, berusia 45 tahun, bekerja di salah satu hotel di Jakarta ini tewas dalam kamarnya dan sudah dalam keadaan membusuk. Jenazah korban diketahui dari aroma busuk dari dalam kamar korban yang terkunci dari dalam. Petugas kepolisian dibantu warga lalu membongkar paksa jendela kamar pria yang tinggal seorang diri tersebut. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi dari lantai 2 rusun Petamburan untuk dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Seorang anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa di wilayah Kelurahan Kapuk menangkap pelaku dan menyelamatkan korban penusukan di Jalan Pedongkelan Dalam, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang anggota TNI dari Koramil 04 Cengkareng menangkap pelaku dan menyelamatkan korban penusukan di Jalan Pedongkelan Dalam, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat peristiwa terjadi, Pelda Jailani tengah berada tidak jauh dari lokasi usai melakukan kegiatan pembagian masker. Tiba-tiba ia mendapat kabar ada penusukan dengan 2 orang korban di wilayahnya. Saat mendatangi lokasi, Pelda Jailani mendapati pelaku beserta 1 korban lainnya masih berada di dalam rumah. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh Pelda Jailani. Setelah saya masuk ke rumah tersebut, saya kasih tahu, "Mas, sadar Mas, tolong pisaunya dibuang, menyerahkan diri." Tapi tidak didengar. Kemudian orang tersebut turun dengan membawa pisau itu digenggam dengan digenggam kencang begini, keluar darah gitu. Nah, begitu turun dari tangga, saya ngadep di tangga udah tumbal, istilahnya saya sebagai inilah karena saya beban moral kepada warga kan. Akhirnya begitu turun, Pak Topik itu ada di samping. "Enggak, tangannya tolong tarik, Pik," kata saya gitu. Ditarik lah Pak Topik, jatuhlah tuh si pelaku. Langsung saya tubruk, saya lepas pisaunya karena saya tendang, nimpah lah Pak Topik itu. Ya udah, setelah saya amankan, saya ikat, saya minta tolong sama warga. Saya ikat, kemudian saya penasaran ada apa di atas. Ternyata di atas ada 1 orang lagi yang tertancap dadanya sebelah kanan itu. Itu aja. Setelah itu Polisi masih memeriksa intensif Jenderal Gadungan Bintang 3 yang diduga menipu warga. Pelaku dilaporkan ke polisi setelah berkeliaran menggunakan setelan jas perwira tinggi polisi. Pria ini berinisial YD, berusia 48 tahun. Polisi menangkap di kediamannya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. YD dilaporkan warga yang curiga karena menggunakan pakaian PDU 1 polisi berpangkat Komisaris Jenderal, namun tampak aneh. Diduga Komjen Gadungan ini melakukan tindakan penipuan terhadap salah seorang wanita berinisial I di sebuah bank di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah diperiksa petugas, YD tak mampu membuktikan identitas kepolisian yang dikenakannya. Pelaku kini dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pasar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ambruk Minggu siang. Kerangka pasar yang terbuat dari baja ringan bahkan sempat terbang hingga bergeser dari lokasi pasar.
Beginilah kondisi Pasar Jambe, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu pada Minggu siang. Pasar yang belum lama rampung dikerjakan ini ambruk setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang. Bahkan tiupan angin yang berlangsung singkat sempat menerbangkan rangka pasar hingga bergeser dan ambruk. Menurut saksi mata, angin puting beliung datang bersamaan dengan hujan deras. Meski demikian, akibat kejadian itu tidak ada korban jiwa maupun korban luka, mengingat bangunan pasar yang roboh merupakan bangunan baru dan belum ditempati pedagang. Itu hujan datang terus langsung angin puting beliung Pak ini Pak? Iya, angin puter. Kelihatan jelas Pak itu Pak? Iya jelas. Was. Oh, sempat terbang. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan Sungai Ciberes di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meluap. Akibatnya 3 desa di Kecamatan Walet terendam banjir. Banjir terjadi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Minggu pagi. Banjir dengan ketinggian 50 cm ini disebabkan oleh luapan Sungai Ciberes dan curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Akibatnya ratusan rumah warga di 3 desa terendam banjir dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam akses jalan, sekolah, dan tempat ibadah, sehingga aktivitas warga lumpuh. Hujan terus kali meluap. Hujan gede ya. Pemirsa, polemik tidak dicantumkannya nama Presiden Soeharto saat serangan umum 1 Maret dalam Kepres Hari Penegakan Kedaulatan Negara terus bergulir. Kami akan bahas usai jeda berikut, tetap di Newsroom Weekend.